Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina li jami'il muslimin wal muslimat wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan malam ini bertambah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi itu akan mengundang berkah dan menambah kemuliaan di setiap majelis. Alhamdulillah, pada saat kesempatan kali ini kita dibersamai oleh dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan menyebut nama baginda Nabi saja itu sudah mengundang keberkahan, apalagi seandainya ada orang yang membawa darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Insyaallah, kitab yang pertama kali kita baca seperti biasa kita akan lanjutkan pembahasan tasawuf kita dengan kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai di halaman 12, 6 baris dari bawah. 6 baris dari bawah. Terlebih. Kemudian serta yang demikian. Yang lalu bahwasannya digambarkan oleh musannif penulis kitab ini akan pentingnya ilmu tasawuf, akan pentingnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keadaan hati, karena banyak perkara yang akan tersamar, disangka itu adalah kebaikan, ternyata itu adalah ketertipuan. Yang lalu dicontohkan tampak seperti meminta kepada Allah dengan sebenar-benar meminta, namun yang ada di dalam hati ternyata adalah tidak ridha. Nampak seperti berdakwah dengan luar biasa, namun ternyata di dalam hati penuh dengan riya. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa dideteksi, bisa dirasakan apabila seseorang itu faham terhadap ilmu-ilmu tasawuf ini. Nah, lanjutannya kemudian serta yang demikian sekaliannya. Nah, di samping semua tadi itu, bahwasannya bagi segala amal yang zahir tergantung dengan daripada perjalanan amal batin. Bahwa semua perbuatan amal kita yang zahir, sedekahnya, hajinya, sholatnya, itu semua bergantung daripada amal batin kita, yang membaikkan dia dan yang membinasakan dia. Yang membaikkan sholat kita bukan zahir kita, namun batin kita.
Nah, yang memburukkan juga salat kita itu bisa jadi dari batin kita. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Nah, itu maksudnya niat itu batin. Amal kecil, nah, mungkin hanya sedekah 1.000, 2.000. Amal kecil mungkin hanya sekedar mengambil sampah dari masjid, membuangnya keluar. Amal kecil hanya sekedar mengucapkan salam, namun niatnya betul-betul lurus untuk menggapai ridha Allah, maka jadi besar amal. Wa kam min amalin kabirin, dan berapa banyak amal besar tusaghiruhun niyah yang bisa menjadi kecil gara-gara niat. Makanya memang batin ini yang menjadi menentukan baik buruknya amal. Haji itu amal besar, tapi bisa jadi kecil gara-gara niatnya rusak. Sedekah banyak, bangun masjid, bangun pondok, itu amal besar, tapi bisa menjadi kecil karena niatnya tersalah. Maka amal zahir itu sangat bergantung kepada amal batin. Contoh amal batin itu apa? Seperti ikhlas, dan riya, dan ujub, dan menyebutkan nikmat, dan yang lain daripadanya. Nah, itu amal-amal batin. Maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini yang batin, artinya barang siapa yang tidak mengetahui keadaan ilmu-ilmu batin ini, dan jalan yang memberi bekasnya di dalam segala ibadah yang zahir, dan dia nggak tahu pengaruh amal batin itu terhadap amal yang zahir, dan kaifiyah memeliharakan daripadanya, juga nggak ngerti cara menjaga diri dari buruknya amal batin. Nah, memeliharakan daripadanya dan memeliharakan amal daripadanya, maka sedikit baginya barang yang sejahteranya amal yang zahir pula. Maka sikitlah yang selamat, sikit yang bernilai dari amal zahirnya. Kalau orang tidak belajar ilmu tasawuf, kalau orang tidak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hati dan batinnya, maka hanya sedikit dari amal zahirnya yang bisa menghasilkan pahala. Kebanyakannya justru akan tidak bernilai. Nah, maka luput zahir dan batinnya. Sudahlah batinnya tidak dia pelajari, jelas tak dapat, zahirnya pun jadi tak dapat. Hasilnya apa? Dan tiada tinggal di dalam tangannya melainkan payah dan penat. Jadi yang tersisa di dia cuma capek saja ibadah. Jenuh, sholat, tapi tak ada nilainya. Yang dapat cuma capek dan penat saja. Banyak sudah hadis Rasulullah yang mengisyaratkan seperti ini. Nah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas, itu yang seperti itu banyak disampaikan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak dapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, cuma dapat capek saja. Nah, kenapa? Karena batinnya tidak dijaga. Karena ikhlasnya nggak ada, penuh dengan keriaan, penuh dengan ujub. Nah, jadi maka kalau ini seandainya tak dijaga, kita tak tahulah. Udah berapa rakaat kita sholat, udah berapa banyak kita sujud. Apakah itu semua diterima atau tidak? Allah a'lam. Nah, tapi perlu kita curiga kepada hati kita ketika ibadah. Ini memang betul lillahi ta'ala. Nah, akan mendapatkan lillah atau hanya mendapatkan lelah saja. Artinya lillah tak dapat, lelah saja kan? Capek sudah ibadah. Kenapa? Karena tersalah dalam batinnya tadi. Dan inilah kerugian yang amat nyata. Itulah kerugian yang amat nyata ketika sudah banyak ibadah namun tak dapat untung. Modal sudah habis, untung tak dapat. Modal kita itu kan adalah waktu, umur ya. Nah, umur sudah habis, ternyata tak dapat untung, tak dapat pahala. Dan karena inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin." Artinya bahwasannya tidur atas pengetahuan, tidur dengan ilmu. Nah, tidur atas pengetahuan ini biasanya kalau yang ngaji fikih,
Nah, biasanya nerjemahkan begini. Tidur dengan ilmu itu lebih afdol daripada sholat dengan jahil. Kan gitu. Biasanya kalau yang ngaji fikih, karena tidurnya orang berilmu, dia tahu sunnah-sunnahnya. Itu kalau ngaji fikih tuh. Dia tahu sunnah tidur itu miring ke kanan, dia tahu sunnah tidur itu wudhu dulu, dia tahu sunnah tidur itu baca doa, dia tahu sunnah tidur itu banyak hal lah yang harus dilakukan. Nah, maka itu lebih afdal daripada sholat tapi tak tahu ilmunya. Dia tak tahu cara toharoh, dia tak tahu cara baca fatihah, dia tak tahu syarat dan rukun. Itu kalau ngaji fikih begitu jelas. Iya, itu tak salah. Itu betul, itu benar, betul dalam kajian fikih. Namun kalau dalam kaji tauhid, tidur ilmu dengan ilmu itu maksudnya bagaimana? Nah, di sini dikatakan tidur atas pengetahuan, yakni niat yang kebajikan, tidurnya dengan niat baik. Nah, itu deh. Jadi itu namanya tidur dengan ilmu itu. Kenapa tidur? Supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Nah, itu batinnya tuh. Jadi kalau kaji tasawuf ke batin nih. Kalau kaji fikih tidur dengan ilmu ya dengan sunnah-sunnahnya tidur gitu. Tapi kalau kaji tasawuf tidur dengan ilmu, niatnya apa tidurnya? Nah, gitu. Nah, jadi tidur atas pengetahuan yakni niat kebajikan. Tidur siang. Kenapa tidur siang? Liyusa'ida supaya membantu liqiyamil lail untuk bangun malam. Nah, itu jadi bagus. Nah, jadi maksud tidur dengan ilmu itu yakni niat yang kebajikan. Terlebih baik daripada sembahyang atas jahil. Itu lebih baik daripada sembahyang atas jahil. Sembahyang tapi riya, sembahyang tapi ujub. Mending tidur tapi niatnya untuk kebaikan. Ikhlas, nggak ada yang tahu namanya niat. Nah, maka bahwasannya yang beramal dengan ketiadaan ilmu membinasakan terlebih banyak daripada barang yang membaikkan. Kalau ada orang beramal tak pakai ilmu di sini, khususnya ilmu tasawuf nih, itu kerugiannya, rusaknya lebih besar daripada baiknya. Nah, tadi habis duit berapa juta naik haji itu, tapi tak dibagusi amal batinnya. Ternyata sampai akhirat nggak dapat pahala haji. Bagaimana orang jihad dikabarkan? Begitu dibangkitkan di hari kiamat, nah, itu memang yang paling nyesek nih bagi guru-guru ngaji nih sebenarnya. Dalam satu riwayat, yang lebih dahulu masuk ke neraka sebelum Fir'aun, sebelum Qorun, sebelum yang lain, itu adalah orang alim yang ketika dia dipanggil oleh Allah, dipanggil orang alim ini oleh Allah, kemudian ditanya, kemana kau gunakan ilmumu? Maka dia jawab, aku ajarkan ke orang, aku amalkan supaya orang bisa mengerti hukum begini begitu. Lalu apa respon Allah? Kadzabta, kau dusta. Sesungguhnya kau sampaikan ilmu itu supaya kau ingin, karena kau ingin dipandang, karena kau ingin mendapatkan jatah dunia, karena kau ingin punya jabatan di sisi orang, maka masukkan dia ke neraka. Itulah orang yang masuk neraka, bro. Nah, yang duluan pula, bahkan dikatakan sebelum Fir'aun. Maka dahsyatnya itu. Itu apa tuh yang meluruskan itu? Batin itu. Nah, kalau fikih udah luar biasa dia. Semua kitab itu dipelajari. Tapi ternyata setiap kali menyampaikan, wah, jarang orang kayak ana nih bisa ngajarkan kitab begini. Nah, nampaknya saja kepala tertunduk, hatinya udah sampai atas. Allah. Jadi maka yang seperti ini memang harus sama-sama kita jaga. Ini saling-saling doakan lah. Karena kadang yang membacakan, mengajarkan, itu lebih harus kuat jaga hatinya. Nah, ini yang ditakutkan para orang alim. Ketika tak bisa jaga hati. Orang yang berjihad dipanggil kedua. Nah, dengan apa kau gunakan kekuatanmu, waktumu? Aku jihad ya Allah. Untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Kau jihad supaya dianggap orang berani, kau jihad dianggap supaya orang hebat, kau jihad supaya mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kau sudah dibilang orang hebat, kau sudah dibilang orang berani, keluargamu sudah dapat harta rampasan perang.
Ya udah, tinggal giliran masuk neraka. Nah, jadi naudzubillah. Jadi inilah yang bahaya. Rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya ketika hati tidak terjaga. Lebih dahulu bahkan dari orang-orang lain masuk ke nerakanya. Jadi kalau dipandang dari sisi ini, seolah tasawuf ini penting, bahkan lebih penting dari fikih kan. Jadi maka setiap ilmu itu ada pentingnya masing-masing. Namun tetap ulama sepakat bahwasannya tauhid itu yang paling utama. Karena itu kunci surganya di situ. Nah, jadi kalaupun seandainya orang alim tadi itu dimasukkan ke neraka dengan itunya, selama ya'lamu annahu la ilaha illallah, selama dia tahu tiada Tuhan selain Allah dan paham makna la ilaha illallah itu, ya ujungnya bakalan masuk surga. Tapi ke neraka dulu karena salah niatnya tadi. Maka tetap tauhid ini paling pertama, karena dialah yang menjadi kunci seseorang mendapatkan surga. Nah, lalu tasawuf fikih ini masing-masing punya sisi yang unggul. Nah, jadi memang tiga ini nggak boleh tidak dipelajari. Nah, dan lagi sabdanya pada mensifatkan ilmu, sabda Rasulullah pada mensifatkan ilmu, bahwasannya diilhamkan orang yang bahagia. Ilmu itu diberikan kepada orang yang bahagia dan haramkan orang yang celaka. Dan ilmu itu diharamkan kepada orang yang celaka. Ketika ilmu itu diberikan kepada seseorang, berarti orang itu termasuk orang yang su'ada, orang yang sa'id, bahagia. Ketika seseorang dihalangi daripada ilmu ini banyak sebab. Sibuk alasannya tak sempat mengaji. Repot mengurus keluarga, tak punya waktu lagi, ini itu segala macam. Itu diantara mungkin jalan diharamkannya ilmu kepada dia. Ada saja alasan. Kalau orang mau ngaji nih, berjuta alasannya timbul. Nah, mau ngaji semua jadi alasan. Ngaji Pak, mendung pula nih agak gerimis. Nah, begitu diajak mancing Pak, tapi mendung pula nih, tak masalah, ada mantel. Waktu ngaji hilang mantelnya. Waktu mancing, nah ini mungkin sebab-sebab dihalangnya seseorang daripada ilmu. Ini tanda orang celaka. Nah, daripadanya. Dan dikehendak dengan hadis ini, wallahu a'lam. Maksud hadis ini, wallahu a'lam. Bahwasannya, tapi tetap berusaha dijelaskan, bahwasannya salah satu daripada dua celakanya, bahwa tiada belajar ia akan ilmu. Itu tadi. Celaka itu bahwa dia nggak sempat belajar. Dia nggak sempat belajar akan ilmu. Kemudian, maka celakanya penat dan payah di dalam ibadah. Cuma dapat penat dan payah dalam ibadah. Di atas berjalan dengan tiada betul jalan seperti berlari unta yang tiada melihat jalan. Nah, dia ibadah, sholat, segala macam, tapi nggak tahu jalan. Seperti unta yang nampaknya lari, tapi dia nggak tahu mau kemana tujuannya. Nah, dia seperti unta yang tidak melihat jalan. Maka tiada ada baginya daripada yang demikian itu, melainkan payah. Nah, jadi begini ya. Ini kaji yang kita bahas. Ini kaji bagi orang yang udah selesai fikihnya. Ini bukan lagi bahas fikih. Sholat tanpa ilmu itu artinya sholat yang nggak ngerti syarat rukun. Bukan itu dulu ini. Ini orang yang udah ngerti syarat rukunnya, tapi hatinya tersalah. Karena kalau nggak ngerti itu namanya bukan lagi. Ini kan dikatakan dia berjalan tapi nggak tahu tujuan, kan gitu. Kalau orang yang nggak ngerti syarat rukun sholat, jalan pun belum bisa. Itu tadi. Ini ibarat orang yang ibadah zahir tapi batinnya rusak, ibarat orang yang berjalan tapi entah kemana, nggak ngelihat jalan. Berarti dia udah sholat, udah sah sholatnya secara fikih, tapi arah sholatnya ini entah kemana, apakah ke manusia atau ke Allah. Nah, jadi ini untuk orang-orang yang memang udah selesai fikihnya. Bukan lagi dimaksudkan belajar tanpa ilmu itu belajar yang nggak ngerti syarat, nggak ngerti rukun. Kalau itu sholat pun belum namanya. Jalan pun belum namanya. Ini udah jalan, tapi nggak ngelihat arahnya kemana. Nah, inilah kaji ini. Nah, jadi seperti unta yang berlari,
seperti berlari unta yang tiada melihat jalan tadi. Yang dapat cuma capek saja. Maka kami berlindung dengan Allah daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat. Dan karena inilah besar penolong himmah. Bahasanya penolong himmah. Yang ada terjemahan di situ tulisannya sama, penolong himmah juga. Lain udah. Wah, udah bebas dah nulisnya. Nah, di sini besar penolong himmah itu artinya perhatian. Nah, kalau bingung dibuat aja footnote-nya. Besarlah perhatian ulama yang zahid. Nah, zahid itu diambil dari kata zuhud. Zuhud itu pengertiannya apa? Yang meninggalkan dunia lebih daripada sekedar keperluan. Jadi dia ambil dunia seukuran keperluannya saja. Itulah pengertian zuhud. Dia berpaling daripada dunia yang udah lebih dari kebutuhan. Dengan catatan berpalingnya pakai hati, itu baru orang zuhud. Bukan berpalingnya pakai tubuh. Nah, nampak ada orang mukanya, wah, tak mau, tapi hatinya kuat kali ke situ. Nah, jadi pengertian zuhud adalah orang yang berpaling dari dunia dengan hatinya daripada yang lebih dari seukuran hajatnya. Itu orang zuhud. Tapi bukan berarti orang zuhud ini nggak bisa kaya. Banyak orang kaya itu zuhud. Karena berpalingnya pakai hati. Tangannya ngambil, tapi hatinya tak ikut di situ. Nah, karena yang penting namanya zuhud ini berpalingnya pakai hati. Nah, ada orang nolak, tapi Masya Allah. Habis itu nyeselnya luar biasa. Nah, itu berarti berpalingnya cuma pakai fisik saja, nggak pakai hati. Ada orang ngambil, tapi nggak ada kesan hatinya terhadap apa yang dia ambil tadi. Oh, ada orang rumahnya besar, nah, tapi kecil rumahnya dalam hatinya. Nah, ada itu maksud zuhud. Nah, jadi ulama yang zuhud, yang amilin dengan ilmu, yang mengamalkan dengan ilmu, radhiyallahu anhum, itu sangat memperhatikan ini. Nah, ditentukan akan sebagai tentu antara kebanyakan manusia. Artinya ditentukan akan sebagai tentu ini mereka khusus di antara sebagai manusia. Mereka termasuk orang-orang yang khusus yang memang sangat memperhatikan ilmu batin ini di antara kebanyakan manusia. Nah, maka bahwasannya edaran pekerjaan ubudiyah dan asal ibadah dan khidmat bagi Allah Rabbul Alamin atas ilmu. Artinya bisa berjalannya ibadah. Nah, dan bisa kita berkhidmat, nah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu ya harus pakai ilmu. Tempat jalannya itu harus atas ilmu. Yakni tiada dapat melainkan dengan ilmu. Gak akan bisa dilakukan itu berkhidmat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kecuali dengan ilmu. Gimana kita mau melaksanakan perintah Allah kalau nggak dipelajari perintah Allah apa saja? Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan Allah kalau kita nggak tahu yang Allah larang apa saja? Untuk tahu itu, ngaji, dapat ilmunya. Nah, dan beginilah ada tilik yang mempunyai mata hati, dan yang mempunyai ahli ta'yid dan taufik. Inilah cara memandang orang yang punya mata hati dan yang punya ta'yid. Ta'yid itu kekuatan dan taufik dari Allah. Maka apabila nyatalah bagimu dengan jumlah ini bahwasannya taat tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera baginya melainkan dengan ilmu, maka lazimlah tiap-tiap kamu dahulukan dia pada segala kelakuan ibadah. Kalau sudah nyata bahwasannya ilmu itu sangat dihajati, ya ini harus didahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain. Sholat sunnah nanti dulu, ngaji dulu. Nah, gitu maksudnya. Nah, iktikaf nanti dulu, ngaji dulu. Jangan-jangan iktikafnya nggak sah. Maka yang harus didahulukan daripada segala hal adalah ngaji. Belajar dulu. Kenapa? Karena bisa rusak amal kalau tak belajar. Makanya sebenarnya inilah manhaj, metode guru-guru dulu yang mengutamakan ngaji saja. Tadi
Bukan tak mau berdakwah, bukan tak mau keliling sana sini, tapi takut masih salah pula nanti. Jadi maka ngaji dulu. Nah, jadi harus ngaji dulu. Bahkan ini mohon maaf, kalau jamaah-jamaah tabligh yang di pondok-pondok yang lurus, itu mereka nisab dakwahnya, jatah dakwahnya tuh beda. Sebulan itu kalau santri sehari saja. Sebulan itu kalau santri sehari aja. Dakwahnya sehari, sisanya belajar. Nah, sebenarnya begini nih yang cocok. Nah, nanti kalau udah jadi ulama, udah lepas setelah fardu ain bahasanya, baru kalau mau keluar setahun apa segala macam terserah. Ini takut udah ngajain sholat orang ke sana sini, ternyata masih nggak sah sholatnya. Nah, jadi nggak begitu caranya. Nah, oh tapi dakwah itu penting, betul. Tapi kata ulama jangan seperti lilin, nerangin orang dirinya habis terbakar. Nah, ngajain orang ternyata ibadahnya tak ada yang sah. Nah, jadi maka jangan sampai tinggalkan belajar. Nah, kita selalu pesankan kepada kawan-kawan kita yang dari jamaah tabligh, kitab tuh banyak, jangan kita fadilah amal saja. Nah, karena mereka ilmu itu ada ilmu fadail, ada ilmu masail. Mereka pun tahunya. Fadail itu kalau begini pahalanya begini, kalau begini nah balasannya begini. Tapi ilmu masail kan juga ada, tapi jarang mereka mau ikut. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Nah, itu yang daerah sini. Bukan maksudnya semuanya, tidak. Yang ada di, entahlah, di daerah kita, mungkin daerah sini juga begitu. Sama. Nah, tapi kalau di Jawa sana, salut sama santri-santri. Maka tetaplah belajar. Jangan lupa belajar. Harus punya waktu untuk belajar. Karena takut ternyata dakwahnya nanti nggak tahu. Ternyata dakwahnya riya, segala macam. Harus semualah. Yang belajar saja belum tentu dapat, apalagi yang tak belajar. Nah, jadi mendahulukan pada segala kelakuan ibadah. Wallahu a'lam. Allah, setengah jam sudah ya. Lah, akan datang nanti dan adapun